kepada para putra wayang, para kadang yang ingin mengikuti, terus zikirnya hanya menyebut Allah, Allah, Allah lewat detak jantung, napas santai aja. Monggo kita ingin menjawab tentang apa yang jadi pertanyaan para kadang semua, para teman-teman. Ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Marjana. Yang ditanyakan itu tentang posisinya dat Tuhan gitu. Gimana jelaskannya? Iya. Posisinya dat Tuhan. Ibu siapa? Marjana. Marjana, ini Bu Marjana. Bagus sekali itu. Posisinya dat Tuhan. Jadi dat Tuhan itu ada di mana-mana di dalam jiwa kita ini. Jadi kalau dikenal ada Baitul Makmur, Baitul Muqaddas, itu juga dat Tuhan. Posisinya di mana? Nah, itu. Terus satu kalau yang umum itu makom. Makom Zatullah. Nah, makom Zatullah itu ada di dalam ini. Satu itu ada yang di Baitul Makmur. Nah, biasanya kalau itu ada yang panca inderanya itu biasanya kelihatan sini Baitul Makmur itu tembus ke mata. Itu bisa melihat aura gaib ataupun apa itu dari Baitul Makmur. Nah, ini di sini. Nah, terus turun lagi, biasanya di sini tenggok. Nah, biasanya napas nupus kalau yang menggunakan napas, nah itu mesti ada di sini. Ini posisi zat Tuhan itu juga makom. Nah, itu zat Tuhan yang di sini. Ini dua, nah, di tenggok. Makanya tidak boleh dengan napas itu kalau zikir, nggak boleh dengan napas kalau dari penghayatan itu harus los. Nah, ini turun di tenggok. Ini masih di dalam lafal. Allah, Allah, Allah itu nyangkrong di sini. Ini zat ini. Nah, yang kedua, yang ketiga itu ada di sebelah dada sebelah kanan. Nah, biasanya ahli torekot ataupun itu zikirnya 100 kali sebelah kanan. Nah, terus nanti lagi sebelah kiri 100 kali. Ini harus seimbang. Ini tempatnya zat Tuhan gitu loh. Terus nanti ditarik. Nah, ditarik lagi kempis sampai ke tengah. Ini ada di ulu hati. Nah, biasanya di ulu hati ini mendekati yang jantung itu tadi. Nah, itu ada kumparan di situ. Nah, kalau yang sudah di dalam situ itu tidak merasakan yang di sini sudah. Tidak merasakan di dada kanan kiri. Ini yang namanya kalau wong Jawa jejeking alip. Tadi saya buka dengan Pak Ketut juga jejeking alip. Jadi kalau orang Jawa khususnya itu tidak mengopeni kanan dan kiri, hanya lurus saja, horizontal. Nah, terus di sini ulu hati itu juga ada lagi ke bawah lagi. Ini 5 nyari dari puser itu juga zat Tuhan. Nah, terus di sana juga merasakan nanti. Jadi merasakan juga detaknya kalau berzikir dan meditasi itu ada yang gerak di situ. Nah, itu yang keempat, kelima, keenam itu ada yang 3 nyari di atas puser. Nah, itu zat Tuhan juga. Nah, itu namanya katanya qalbu mukmin. Nah, itu zat Tuhan. Terus kalau diolah lagi zikirnya dan pernapasannya diolah lagi, itu sampai ke bawah puser. 2 nyari di bawah puser itu ada juga denyut. Nah, itu namanya tenaga inti.
biasanya orang-orang yang mempunyai tenaga dalam itu di situ. Nah, terus lagi ada yang di bawahnya lagi itu ada 2-3 nyari di bawah puser. Nah, itu termasuk apa? Qalbu mukmin baitullah. Yaitu yang namanya intisari-sari ning rasa. Rasa ning rasa kang karoso itu yang di situ itu. Itu. Iya. Pun ajengaken dari Bu Wijil Asem, Wijil Asem. Bagaimana caranya agar kita selalu ingat setiap saat kepada Sang Pencipta? Oh, ya. Itu untuk memacu daya ingat kepada Sang Pencipta, itu harus selalu ingat kepada Tuhan atau yang pada Yang Maha Kuasa. Itu sama seperti kalau kita kaget. Kalau kita kaget, kita biasakan zikir. Nah, kita zikir, jangan mengopengi jantung dulu. Yang penting zikir di dalam hati. Nah, itu nanti kalau seumpama apa kita lupa, itu masih teng masuk. Oh iya, aku nggak zikir. Nah, baru ingat. Nah, kalau ingat itu langsung dimasukkan napasnya. Allah, 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 Allah. Nah, itu memacu daya ingat itu caranya. Itu sangat mudah sekali kalau memacu daya ingat itu. Jadi itu bisa diteruskan nanti kalau seumpama sama seperti orang kaget itu. Oh iya aku lali. Ya, itu baru. Kalau bisa, kalau secara syariatnya, kemudian keyakinannya, kepercayaannya apa? Syahadat ya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah baru zikir. Nah, kalau orang Jawa ya tasdik mangestoaken ingsun sejatine hamung srah dumateng asaning Gusti. Hamung percaya marang Gusti kang sun sembah. Baru zikir. Gitu. Terus sebenarnya manfaat kita zikir Allah Allah dalam hati itu sebenarnya manfaatnya apa sih? Iya. Manfaatnya sangat banyak sekali, Mas. Manfaatnya kalau kita selalu zikir, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan aura negatif yang akan jawil ataupun menyerang ataupun bersenggolan dengan kita itu tidak akan masuk gitu. Terus kita juga selalu berzikir itu bisa menguatkan iman kita hanya percaya kepada jiwa kita. Jadi aku mempercaya marang Allah. Aku mempercaya marang Gusti, ora ana liya hamung Gusti. Sapa sing duwe uripku Gusti? Sapa sing nyekel jiwa ragaku Gusti? Nah, terus kalau kita menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan 4 perkara ini, kalau kita selalu berzikir, itu tanpa kita sadari apapun yang akan terjadi itu akan diingatkan. Jadi sanggum tansah inget dateng Allah. Nah, kalau sanggum tansah inget dateng Allah selalu ingat itu akan apa? Dat ini akan mengingatkan jiwa raga kita. Setiap tindak laku kita ini akan diingatkan gitu. Jadi ada ingatan tersendiri. Terus lagi satu yang sangat penting ini. Kalau orang rajin berzikir setiap detak nafasnya akan diberi kesabaran. Iya lek. Nah, mau apa saja itu mesti ya Allah iya. Ya Allah iya. Nah, nggak akan berbuat cendolo maksudnya. Jadi nggak akan melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun apa gitu. Banyak sekali, Mas. Tetapi terkadang zikir itu apa kemudian jaminan Ki? Karena banyak cerita gitu kan. Orang yang ahli spiritual dan kemudian mungkin dari teman-teman juga ya, barangkali kita sendiri sudah zikir di dalam hati tapi terkadang masih terbawa nafsu juga dan lain sebagainya gitu kan. Itu kira-kira gimana terus memanagenya? Oke. Kalau kita sudah berzikir dan masih tertarik dengan gitu, cara pengendalian ini tinggal cara pengendalian hawa nafsu. Kalau ada yang bergejolak di dalam hati, itu langsung kita syahadat.
Sadar. Iya, sahadat baru zikir sedot nafas. Nah, kalau bagi yang agama lain ya udah pasrah mawon duh Gusti. Nah, kalau orang Jawa itu dulu yang sepuh-sepuh dulu itu nggak pakai sahadat. Duh Gusti iling ngongger loh. Itu loh. Nggak usah pakai sahadat. Sebab apa? Nyebut asmaning Gusti itu secara otomatis jiwanya juga sahadat. Terus nafsunya itu akan turun. Jadi kalau seumpama ada bergejolak, serah. Allahu Akbar. Allah. Akan turun, tarik. Ya Allah. Turun. Hilang sudah semua nanti. Gitu. Iya. Nafsu yang gak karuan yang bergejolak itu tadi. Iya. Kadang kan di acara-acara ritual, di acara-acara keagamaan, orang itu sampai nangis-nangis Iya. ketika ibadah gitu kan, ketika melakukan proses zikir dan seterusnya. Tapi di dalam praktik kerjanya ketika melihat orang lain susah itu tak tersentuh gitu. Gimana kayak gitu supaya peka gitu. Iya, supaya peka. Makanya ada dua, Mas. Wirid dan zikir. Beda. Ribet. Kalau wirid itu yang dilakukan sampai nangis-nangis. Oh, Hanya ingatnya kepada Tuhan cuma itu waktu jamaah itu aja. Setiap gerak raga dan nafasnya itu enggak terisi oleh zikir gitu loh. Nah, ya makanya apa? Kalau zikir itu tidak hitungan. Tidak ada hitungan 100 kali, 1000 kali enggak. Setiap detak, setiap saat itu mesti kita zikir, hanya mengumandangkan detak jantung dan napas. Itu secara langsung kita akan apa? Akan terasa terenyuh dan akan merasakan keagungan Tuhan. Di saat apapun itu kita akan bersyukur, merasakan gitu. Nah, tapi kalau hanya itu aja, tangisan itu tidak menjamin. Makanya orang wirid atau katanya yang menyebutnya juga zikir, ya monggo-monggo saja itu sah zikir. Tetapi apa? Kalau zikir sama wirid bedanya, kalau wirid itu terhitung dan ada waktunya. Tetapi kalau zikir itu tidak ada hitungan. Gitu. Ini yang bisa membebaskan dari segala perbuatan apapun itu zikir. Makanya kan kalau orang Jawa sanggem tansah inget datang Allah. Kalau sudah sanggem tansah inget, sanggup selalu ingat kepada Tuhan, itu lambarannya lagi itu mboten kesesoh, mboten sumengko. Jadi ora kesusu, ora nyusu-nyusu. Nah, terus kudu sareh lan sabar. Jadi kalau orang ahli rasa itu ndak akan brutal dan ndak akan tindakannya itu mesti akan jernih, menyikapi segala sesuatu itu dengan kejernihan gitu. Oke. Saya ingat ada titipan dari